Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti para prajurit raksasa di suatu desa yang baru tiba di area sekolah Walrus. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, salah satu dari mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata. Prajurit tersebut merupakan sosok kuat yang mampu mengalahkan monster-monster mimpi buruk dengan cukup mudah. Prajurit tersebut pun mengincar Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko, karena dia tahu orang itulah bos dari para musuh yang ada di sana. Tak mungkin kekacauan di Elbaf ini akan berhenti jika mereka tidak mengalahkan sosok bos dari para musuh itu. Jadi memang mau tidak mau, Im Sama yang sudah merasuki tubuh Gunko harus segera dilawan. Di tengah perjalanan menuju Im Sama, tentu ada semakin banyak monster mimpi buruk yang menghalangi jalan dari raksasa itu. Tapi dia terlihat mampu mengalahkan mereka semua dengan mudah. Para prajurit lain yang menyaksikan aksinya tersebut pun bersorak dengan gembira karena kemampuannya yang terlihat sangat hebat. Dari kejauhan, Usopp dan kawan-kawan yang masih terikat kekuatan musuh pun bisa melihat prajurit kuat tersebut. Usopp sangat senang karena ada prajurit raksasa yang kuat yang mulai beraksi di tempat itu. Usopp pun berteriak untuk memberinya semangat. Jinbei pun berkata bahwa raksasa yang sedang beraksi itu memang sangat kuat, tapi dia mengingatkan Usopp agar sebaiknya tidak terlalu senang terlebih dahulu, sebab sejauh ini yang dihadapi oleh sang prajurit tersebut barulah para monster mimpi buruk saja. Menurut Jinbei, prajurit itu mungkin akan mulai kerepotan ketika harus menghadapi Ksatria Suci, apalagi jika menghadapi Gunko yang telah berubah menjadi sosok misterius dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi girang Usopp pun langsung berubah menjadi kekhawatiran karena dia paham apa yang Jinbei katakan itu memang benar. Prajurit raksasa yang sedang beraksi ini memang sangat kuat, tapi belum tentu bisa mengalahkan para Ksatria Suci. Sementara itu, tak jauh dari sana, ada Franky dan Bonnie yang sedang bertarung melawan banyak monster mimpi buruk. Awalnya, dua orang itu hendak pergi ke tempat Usopp dan yang lain untuk membebaskan mereka dari belenggu kekuatan musuh. Namun, Killingham menyadari arah dari pergerakan Franky dan Bonnie, sehingga Killingham langsung menghadang mereka berdua. Dia mengumpulkan cukup banyak monster mimpi buruk untuk menghalangi jalan mereka. Lalu Killingham sendiri mengawasi juga pertarungan itu. Dengan kata lain, sang Ksatria Suci tersebut pun bisa ikut bertarung kapanpun dia mau. Jadi posisi Franky dan Bonnie di sini terbilang cukup mengkhawatirkan. Mereka tidak hanya harus fokus melawan para monster mimpi buruk saja, tapi juga berjaga-jaga karena Killingham bisa ikut campur ke dalam pertarungan kapanpun. Di sana, Franky memakai beberapa teknik kuat untuk menumbangkan sebagian monster mimpi buruk, mulai dari Radical Beam hingga jurus-jurus lain yang dia kuasai, baik itu jurus lama maupun jurus baru. Begitu juga dengan Bonnie, gadis itu juga bertarung dengan semakin baik, memakai berbagai teknik unik untuk menjatuhkan para monster mimpi buruk tersebut. Namun, melihat monster-monsternya bertumbangan hanya akan membuat Killingham tertawa saja. Beberapa saat kemudian, dia membangkitkan kembali monster-monster mimpi buruk yang sudah kalah itu. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, sang Ksatria Suci tersebut memang bilang bahwa para monster mimpi buruk tidak mengenal konsep kematian. Jadi Killingham bisa kembali membangkitkan monster-monster yang sudah kalah dengan sesuka hati, selagi dia masih punya energi untuk menggunakan teknik itu. Melihat hal ini, membuat Franky dan Bonnie langsung merasa terkejut, karena keduanya sudah susah payah mengalahkan banyak monster mimpi buruk tadi, tapi sekarang dengan mudahnya Killingham membangkitkan monster-monster itu lagi. Dari sini Franky menjadi paham bahwa tanpa mengalahkan Killingham terlebih dahulu, maka sia-sia saja melawan para monster ciptaannya. Dari jarak jauh, Franky melancarkan teknik Radical Beam ke arah Killingham. Tapi salah satu monster mimpi buruk pasang badan untuk menahan serangan itu. Sebenarnya tanpa ditahan pun, Killingham bisa saja beregenerasi apabila terkena serangan Franky tadi. Namun mungkin para monster ciptaannya memang akan secara otomatis melindungi Killingham yang merupakan majikannya. Tidak tinggal diam, kini giliran Bonnie yang juga ikut beraksi. Dia bergerak cepat untuk menghindari para monster mimpi buruk dan kemudian melancarkan serangan jarak dekat kepada Killingham yang ada di tempat tersebut. Tentu serangan itu bukan masalah bagi Killingham, dan Killingham bahkan membalas serangan dari Bonnie itu, sehingga Bonnie terlihat langsung terpental jauh. Gadis itu pun berada dalam bahaya besar karena ada banyak monster mimpi buruk di tempat dia terpental itu. Untung saja Franky dengan cepat langsung menyelamatkan Bonnie. Franky pun memintanya untuk lebih berhati-hati dalam melawan seorang Ksatria Suci.
Kembali ke prajurit kuat yang sedang menuju ke tempat Im Sama tadi, usai dia mengalahkan para monster mimpi buruk yang menghalangi, Somers pun muncul dan menyerangnya. Somers menciptakan banyak tanaman berduri untuk mengincar prajurit tersebut, tapi dia bisa menebas semuanya dengan pedang yang dia miliki. Kemudian Somers membuat senjatanya menjadi lebih besar dengan tanaman berduri, lalu beradu serangan melawan sang prajurit raksasa kuat tersebut. Para prajurit lain yang menyaksikan itu pun segera mendekat dan menyerang Somers secara bersama-sama. Alasan mengapa mereka melakukan itu agar si prajurit raksasa yang kuat bisa menuju ke tempat Im Sama tanpa dihalangi oleh para monster atau ksatria suci yang lain. Mereka percaya pada kemampuan yang dimiliki oleh prajurit tersebut. Jadi semua bersama-sama mendukung raksasa itu untuk mencapai tempat Im Sama yang merasuki tubuh Gunko. Tapi dari kejauhan, Ripley yang melihat prajurit itu mendekati Im Sama punya pemikiran yang sangat berbeda. Menurut Ripley, bukan hal bagus untuk berhadapan langsung melawan sang bos dari para musuh yang ada di sana. Pemikiran Ripley itu memang yang paling realistis, karena sekuat apapun prajurit raksasa tetap saja bukan tandingan dari Im Sama. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan suatu wilayah di lautan tempat Fujitora sedang berada saat ini. Seperti pembahasan admin Traokun sebelumnya, Fujitora sedang dalam perjalanan menuju ke markas Cross Guild untuk membantu Ryokugyu yang sedang bertempur. Namun dia dihalangi oleh organisasi-organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild. Para pemimpin dari organisasi itu pun menghadapi Fujitora secara langsung, tapi sang admiral itu tentu jauh lebih unggul. Dia mengalahkan sebagian besar dari para pemimpin organisasi itu dengan cukup cepat. Ketika jumlah dari pemimpin organisasi yang bertahan tersisa sedikit, muncul bala bantuan yang datang untuk membantu mereka. Organisasi-organisasi dunia bawah yang lain datang ke sana dan langsung menyerang kapal-kapal dari angkatan laut. Para bawahan dari Fujitora pun bertempur melawan mereka semua. Tapi pemimpin-pemimpin organisasi tersebut mampu mencapai kapal utama angkatan laut, kemudian membantu rekan-rekan mereka dalam pertarungan melawan Fujitora. Fujitora pun berkata, entah berapa banyak jumlah mereka tetap tidak akan bisa menang melawannya. Hanya saja pertarungan ini akan membuang-buang waktu, karena Fujitora harus buru-buru pergi ke Pulau Karibari untuk membantu Ryokugyu yang ada di sana. Fujitora pun segera memakai teknik gravitasi untuk menekan pergerakan dari para musuhnya itu. Tapi salah satu pemimpin organisasi terkuat itu bisa lolos dari gravitasi Fujitora, sebab tekanan yang Fujitora pakai memang terbilang tidak terlalu besar. Dia menahan diri agar jangan sampai merusak kapalnya sendiri. Pemimpin organisasi yang lolos dari gravitasi Fujitora pun hendak melancarkan suatu serangan secara langsung, tapi Fujitora mampu menangkis dan membalas dengan suatu teknik yang membuat orang itu terpental menabrak sebuah kapal di seberang. Jadi memang Fujitora masih terlalu kuat untuk para pemimpin organisasi dunia bawah itu. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu yang masih kacau ditampilkan. Kali ini kita akan kembali menyoroti duel Sans dan Kurohige yang masih berlangsung. Sans terlihat mulai memakai teknik serangan haki yang baru. Entah ini teknik lanjutan dari Bushoshoku Haki, Hoshoku Haki, atau bahkan gabungan dari keduanya. Namun dari yang terlihat di sini, jelas bahwa pancaran hakinya itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kurohige bahkan bisa merasakan sendiri bahwa aura dari teknik baru Sans ini kemungkinan besar adalah serangan terkuatnya, karena jelas ini terasa berbeda dari serangan-serangan Sang sebelumnya. Sans melancarkan teknik serangan itu dari jarak jauh tapi berkecepatan sangat tinggi. Kurohige pun langsung memakai pertahanan dua lapis sekaligus untuk menangkis serangan tersebut. Pertama, dia menciptakan dinding dari kegelapan Yami-Yami Nomi untuk menyerap serangan dari Shanks. Kedua, dia memakai pukulan Gura-Gura Nomi untuk menangkis sisa-sisa dari serangan yang tadi tidak terserap secara sempurna. Jadi dibutuhkan kekuatan Yami-Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi sekaligus untuk menahan serangan dari Shanks itu, yang menandakan bahwa memang serangan Shanks tersebut jauh lebih kuat dari serangan-serangan Shanks sebelumnya. Meski serangan Shanks tadi bisa ditahan, tapi serangannya tidak berhenti sampai di sana. Si rambut merah itu melancarkan serangan susulan sama seperti tadi. Kurohige sangat terkejut dengan serangan lanjutan dari Shanks itu, karena dia kira Shanks hanya akan bisa melancarkan serangan sekuat itu satu kali saja, mengingat energi yang dia miliki memang sudah tidak banyak lagi. Namun rupanya Shanks tetap bisa melancarkan serangan itu secara berturut-turut. Kurohige ingin membuat pertahanan lagi dari dua kekuatan buah iblisnya. Namun karena serangan lanjutan dari Shanks itu sangat cepat, maka hanya sebagian serangan saja yang bisa ditahan oleh Kurohige, sedangkan sebagian lainnya tetap berhasil mengenai tubuh Kurohige. Kurohige yang kesakitan pun mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh.
aneh. Sebelumnya, Kurohige masih sering tertawa meski dalam keadaan yang terdesak. Namun sekarang, dia terlihat lebih serius dan aura jahatnya juga semakin terasa. Sepertinya inilah yang sempat dikatakan oleh Dokyo pada pembahasan sebelumnya, bahwa Kurohige memiliki suatu kepribadian yang lain. Dan kepribadian Kurohige yang lain itu jauh lebih jahat, bahkan kekuatannya pun menjadi sangat meningkat. Sepertinya setelah terkena serangan kuat sang tadi, memicu kepribadian Kurohige yang lain itu untuk muncul dan mengambil alih. Cukup penasaran juga seperti apa kepribadian Kurohige yang lebih jahat itu. Apakah mungkin kepribadian tersebut memiliki sifat yang sangat mirip dengan ayahnya, yaitu Roxy Sebek? Sementara mereka terus bertarung, tak jauh dari sana juga ada pertarungan panas antara Yasop melawan Kuzan. Bahkan Yasop sedang bersama kru yang lain bernama Bong Punch dan juga monyetnya yang bernama Monster. Seperti pembahasan admin Terokun sebelumnya, Kuzan melancarkan jurus es kuat yang membentuk burung biru yang dilapisi juga dengan haki. Yasop pun tidak tinggal diam. Dia memakai tembakan beruntun dengan peluru-peluru yang berlapis Bushishoku haki tingkat tinggi, sehingga serangan mereka berdua beradu di udara dan menciptakan dampak besar yang cukup menarik perhatian banyak orang. Setelah itu, Kuzan ingin menyerang Yasop secara langsung karena dia tahu sebagai penembak jitu, Yasop pasti akan kesulitan dalam menangani pertarungan jarak dekat. Jadi Kuzan memutuskan untuk menyerang Yasop dari jarak dekat. Namun karena ada Bong Punch dan Monster juga di sana, mereka menghalangi Kuzan sehingga Yasop bisa tetap menjaga jarak dengan baik. Berpindah ke lautan yang jauh dari tempat itu, sebagian dari armada besar bajak laut Topi Jerami akan kembali disorot. Dalam pembahasan admin Terokun sebelumnya, mereka ingin mengadakan sebuah pertemuan, tapi secara kebetulan mereka bertemu dengan agen-agen CP0. Pertempuran pun tidak terhindarkan lagi, yang mana para komandan divisi armada besar bajak laut Topi Jerami berhasil mengalahkan para agen CP0 itu. Setelah mereka menang, mereka pun menuju salah satu pulau untuk mengadakan rapat di sana. Dalam perjalanan, saya bilang kepada yang lain bahwa cukup disayangkan karena Leo tidak bisa ikut rapat dengan mereka, sebab Leo saat ini ada urusan di kerajaan Dressrosa. Jadi akan rapat kali ini hanya Sai, Hideo, Orlombus, dan Cavendish saja. Sedangkan Hajrudin juga tidak bisa ikut karena dia sekarang sedang berada di Elbaf yang telah mengalami kekacauan besar, sehingga dia tidak bisa menerima kabar dari para komandan yang lain. Sedangkan untuk Bartolomeo pun dia tidak bisa ikut rapat karena nasibnya sekarang memang masih belum jelas usai kelompok bajak lautnya dihancurkan oleh bajak laut Akagami beberapa waktu yang lalu. Tak lama berselang, Sai, Hideo, Orlombus, dan Cavendish pun tiba di suatu pulau yang terdapat sebuah kota di dalamnya, sehingga mereka pun bersiap untuk berlabuh dan turun dari kapal. Cukup penasaran juga akan seperti apa rapat itu berlangsung. Dan sebenarnya dalam rapat itu, apa yang akan mereka bahas sampai semuanya harus berkumpul. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Terokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terokun, Shambles.